Allah kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir juga Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Sungguh besar, indah dan juga sangat kasih kamu yang sungguh indah juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bawa doa dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Amin. Terima kasih Pak Teddy Setiadi untuk doanya. Tiba saatnya kita akan bersorak-sorai, memuji, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bro Adri. Mari Bapak-bapak, kita memuji dan menyembah Dia dengan sorak-sorai. Haleluya. Na 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 na. Oh oh oh. Oh 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 oh. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam Yesus. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan. Sekarang ku bersuka mahkota kehidupanku. Oh 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 oh. Na 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 na. Oh 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 oh. Oh, oh, oh. Na 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 na. Oh, oh, oh. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesus. Kau jaga hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh 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 oh. Na 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 na. Oh, 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 na 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 na. One more time. Oh, 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 na 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 na. Mahkota. Oh, 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 oh. Na 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 na. Mahkota kehidupanku. Haleluya. Mari Bapak-bapak, kita lebih dalam lagi memuji dan menyembah Dia. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hambanya Bapak Hedi Leo. Haleluya.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi Bapak-bapak, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Saya persilahkan hambanya Bapak Edileo. Waktu dan tempat. Oke. Baik, saudara, kita akan terus sama-sama kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau kita fokuskan ke depan. Nah, saudara, saya yakin goncangan yang ada ke depan ini masih akan terus semakin lama, semakin keras. Ya, sebab kalau kita sudah pernah dengar sebelumnya, saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-12, nah, saya mau kita ingat kembali, saudaraku, apa yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Ya, kita mau terus, saudaraku, berfokus supaya kita tidak kehilangan fokus yang Tuhan mau kita arahkan diri kita. Nah, mari kita lihat, saudaraku, Ibrani 12. Kita mau terus ingat firman Tuhan yang kita udah pernah, saudaraku, renungkan ini. Kita mau baca Ibrani 12, kalau bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Saudara, kita masih ingat, ya, Tuhan mau kita ingat kita sedang hidup di masa kegoncangan segala sesuatu. Ya, di sini dikatakan di ayat ini, saudara, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, saudara, ayat ini adalah ayat-ayat yang akan digenapi, saudara, dari hari-hari ini sampai nanti Tuhan Yesus kembali lagi, saudara. Karena dikatakan di sini, ya, Tuhan satu kali bukan hanya menggoncangkan bumi, tapi Dia akan menggoncangkan langit juga. Nah, kapankah langit digoncang, saudara? Kalau kita baca di kitab Wahyu adalah ketika sangkakala demi sangkakala dibunyikan, cawan murka Allah dicurahkan ke bumi ini, itulah, ya, saudaraku, langit digoncangkan. Ya, karena setiap kali sangkakala dibunyi, terjadi kegoncangan di alam kosmik, saudara. Dan bumi kena akibatnya. Nah, saudara, ini tidak akan berhenti. Jadi Tuhan menggoncangkan segala sesuatu, saudara. Tujuannya supaya tinggal tetap satu hal, kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Jadi kalau hidup kita tidak berdasarkan kerajaan Allah, kita akan tergoncang, saudara. Kalau keluarga kita, ya, gereja lokal kita, saudara, tidak berdasarkan kerajaan Allah, akan tergoncangkan, saudara.
Ya, semua orang yang hidup di luar prinsip kerajaan Allah akan tergoncangkan. Tapi kalau hidup kita dibangun di atas dasar kerajaan Allah, saudara, goncangan apapun yang akan datang, kita akan bertahan, saudara. Kita akan terus bertahan. Ya, kita akan jadi pria yang tegar di masa sukar, saudara. Nah, karena itu, saudara, saya mau kembali mengajak kita mengulang kembali, saudara, supaya kita boleh, saudaraku, jadi pria-pria yang tahan goncangan di masa depan ini. Karena saya yakin, saudara, tahun-tahun ke depan ini tidak lebih mudah kita jalani kehidupan ini, saudara. Ya, kita sudah dengar kabar-kabar Eropa sudah masuk gelombang kedua dari COVID-19 ini, saudara. Yang katanya lebih ganas dari sebelumnya. Yang katanya, saudara, lebih lagi, saudaraku, akan merusak kehidupan manusia, saudara. Nah, sebab itu, saudara, kita tidak boleh lengah. Kita mau terus belajar bagaimana kita, saudaraku, hidup tak tergoncangkan. Nah, saudara, kalau kita lihat konteks ayat ini, saudara, kita baca seterusnya, bagaimana kita hidupnya tak tergoncangkan. Kita lihat PowerPoint berikutnya, saudara. Kita baca ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kalau bisa ditampilkan PowerPoint berikutnya. Ibrani 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudara, konteksnya bagaimana kita bisa menjadi orang yang tak tergoncangkan, saudara. Nah, maka kita bisa melihat, saudara, bagaimana hidup yang tidak tergoncangkan itu. Saya dapat, saudaraku, ada 3 poin hidup yang tidak tergoncangkan itu, saudara. Yang pertama, mari kita lihat, saudaraku, PowerPoint berikutnya. Kita mesti berada di dalam komunitas yang beribadah sejati, saudara. Komunitas yang beribadah sejati. Nah, komunitas ini saya sebut komunitas kerajaan Allah, saudara. Inilah, saudara, gereja mula-mula yang Tuhan bangun itu, saudara. Gereja mula-mula itu adalah menggenapi komunitas yang disebut Sion tadi itu, saudara. Komunitas Yerusalem baru. Kumpulan saudaraku, jemaat anak sulung. Itulah komunitas kerajaan yang Tuhan mau bangun, saudara. Saudara, saya percaya orang Kristen yang tidak tergoncangkan adalah orang Kristen yang hidup dalam komunitas ini. Sion itu gambaran dari gereja, saudara. Sion itu gambaran dari tubuh Kristus. Sion itu gambaran dari komunitas kerajaan yang Kristus memerintah di atasnya, saudara. Dan melalui dia, Kristus akan memerintah menghancurkan, saudaraku, kerajaan kegelapan. Ini komunitas yang luar biasa. Komunitas yang, saudara, takut akan Tuhan. Nah, saya berdoa supaya saudara semua hidup dalam komunitas yang demikian.
Ketika gereja mula-mula lahir, saudara, gereja mula-mula bentuknya adalah komunitas-komunitas yang di rumah-rumah itu. Ya, mereka kumpul di rumah-rumah, saudaraku. Dan mereka beribadah setiap hari, saudara. Ini yang luar biasa. Ya, kalau kita mau jadi pria yang saudaraku tidak tergoncangkan, ya, tadi dikatakan apa, saudara? Ya, karena itu marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, kita mau hidup beribadah, ya, beribadah sejati. Karena pada akhir zaman, saudara, Paulus sudah mengingatkan, nanti secara lahiriah banyak orang akan beribadah kelihatannya secara lahiriah, tapi kuasa ibadah, ya, mereka tolak. Artinya apa, saudara? Mereka beribadah, tapi nggak ada kuasa ibadah. Tidak ada perubahan hidup dalam hidup mereka. Mereka nyanyi, mereka, saudaraku, dengar khotbah, mereka, saudaraku, kelihatannya secara lahiriah beribadah, tapi tidak ada kuasa ibadah. Kuasa ibadah itu apa, saudara? Kuasa yang mengubah hidup kita ketika kita berjumpa dengan Allah. Ya, kuasa yang mengubah hidup kita. Banyak orang nanti, saudaraku, beribadah, tapi homoseks, tetap homoseks. Terikat pornografi, tetap terikat pornografi, saudara. Kawin cerai jalan terus. Saudara, nggak ada kuasa ibadah. Jadi, saudara, mari kita bertanya-tanya, apakah cara ibadah kita, cara yang berkenan? Apakah kita serius beribadah, ya, dengan hormat dan takut akan Tuhan? Saudara, ini yang Tuhan mau kita praktekkan. Kita ada di komunitas yang beribadah sejati, saudara. Kalau kita ada di komunitas ini, saudara, maka kita, saya percaya, tidak akan tergoncangkan, saudara. Goncangan apapun datang, kita akan tetap bertahan. Nah, karena itu, saudara, saya mau ajak kita mengulang sejenak, saudara. Ya, sebenarnya ibadah itu apa? Nah, mari kita lihat gambar berikutnya, saudara. Ya, ibadah itu adalah sebenarnya adalah kita mempraktekkan transformasi hati, ya, yaitu melalui ibadah, saudara. Kita mempraktekkan transformasi hati. Ya, ini adalah Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, saya harus ulang-ulang, saudara. Ya, karena banyak orang belum menangkap dan belum praktekkan ini. Saudara, Roma 12 ya, itu adalah penting sekali, saudara. Roma 12 itu adalah, ya, saudara, hal-hal praktis yang harus kita lakukan, ya, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Roma 12 boleh dikatakan adalah cara praktis bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita, saudara. Karena Roma 12 ayat 1 dimulai dengan kata, ya, karena itu. Karena apa, saudara? Karena itu. Ya, karena Paulus sudah uraikan 11 pasal tentang konsep keselamatan. 11 pasal, ya, tentang rencana keselamatan Tuhan, ya, yang sudah diberikan kepada kita. Ya, kita sudah diberikan keselamatan itu, saudara. Karena itu, karena kamu sudah diberikan keselamatan itu, maka Roma 12 ayat 1 adalah kita harus kerjakan keselamatan itu, saudara, dengan takut dan gentar. Ya, kalau kita nggak praktek Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8, saudara, kita tidak mengerjakan keselamatan itu. Ya, makanya banyak orang tidak mengalami banyak perubahan hidupnya. Ya, karena dia nggak praktek ibadah sejati, saudara.
Inilah ibadah sejati, mengerjakan keselamatan kita, saudara, dengan takut dan gentar. Ya, nah, saya sangat diberkati mendengar riset dari seorang anak Tuhan namanya Caroline Leaf. Ya, beliau belajar ilmu otak udah 30 tahun lebih, saudara. Ya, dan dia menemukan begini, saudara. Ya, ini hasil risetnya dia, tapi saya simpulkan ya dari semua yang saya dengar, ya, pemaparan dia, dari hasil penelitian dia. Dia bilang begini, saudara, ada 3 jenis orang Kristen, saudara. Ya, tanda kutip orang Kristennya. Ya, satu orang Kristen yang ya dia jarang baca Alkitab, jarang doa, ya. Ya, mungkin sekali-sekali doa, ya, sekali-sekali baca Alkitab. Maka dia temukan, saudara, orang Kristen yang demikian. Ya, itu ya di riset sel-sel otaknya, saudara, ya menjadi rusak, mengering. Istilah dia, ya saudaraku, kena racun, ya, toxic thoughts. Jadi dia terkena pikiran-pikiran beracun yang penuh dengan ketakutan, saudara. Ya, nah akibatnya, saudara, orang Kristen ini bukan hanya tidak bertumbuh, tapi, saudara, dia rentan diserang oleh penyakit-penyakit yang mematikan, saudara. Ya, dia gampang diserang oleh sakit jantung, stroke, kanker, saudara. Ya, maka dia berkata, saudaraku, mungkin lebih dari 78 sampai, saudaraku, ya 98% penyakit-penyakit berasal dari, saudaraku, cara berpikirnya kita, saudara. Kalau cara berpikir kita nggak pernah ubah, saudara, ya, kita nggak pernah transformasi hati dan pikiran kita, maka kita bukan cuma nggak ngalamin perubahan, saudara, tapi mengalami perubahan menuju kepada, saudaraku, kerusakan otak. Ya, nah, lalu jenis orang yang kedua, saudara, adalah orang yang baca Alkitab pagi-pagi, doa pagi-pagi, tapi dia stop sampai di situ. Ya, hanya baca Alkitab, doa sejenak, kemudian berhenti. Dia nggak jadikan gaya hidup, saudara. Nah, orang yang demikian, Caroline Leaf bilang, saudara, dia hanya mengalami perubahan otak, ya, 1% per tahun, saudara. Wow, sedikit sekali, 1% per tahun, saudara. Nah, saudara-saudara, tapi kalau orang Kristen yang praktek Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8, ya, dia bukan cuma pagi-pagi baca Alkitab, doa, dilanjutkan sepanjang hari itu, saudara. Dia terus praktek Roma 12 ayat 1 sampai 8, maka dia mengalami, ya saudara, perubahan hidup, ya, 38% sampai, ya saudara, 75% per tahun, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, wow, dia mengalami perubahan demi perubahan. Kenapa, saudara? Karena dia praktek Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Nah, mari kita ulangi sedikit, saudara, apa itu Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, jadi kita mesti terus praktek, saudara, yang namanya ibadah sejati. Nah, apa itu ibadah sejati, saudara? Ya, Roma 12 ayat 1. Ya, kita harus persembahkan tiap hari tubuh kita sebagai korban yang hidup dan kudus. Ya, itulah ibadah yang sejati. Ya, jadi mempersembahkan tubuh. Nah, kenapa tubuh kita, saudara? Karena tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita sudah ditebus, dibayar mahal oleh Tuhan Yesus. Tubuh kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, saudara.
tempat kediaman Roh Kudus. Ya, itu sebabnya saudara, kita harus bawa tubuh kita ya supaya dia ya dikuasai, diperintah oleh Tuhan, supaya dia hidup di hadirat Tuhan 24 jam. Supaya apa saja yang dilakukan oleh tubuh kita, saudara, ya, itu dilakukannya di hadirat Tuhan. Nah, ini konsep yang disebut coram Deo, saudara. Ya, Yohanes Calvin yang pertama mengungkapkan konsep ini, ya, coram Deo, di mana kita tinggal di hadirat Tuhan, saudara. Ya, kita hidup di hadapan wajahnya. Saudara, kita praktekin ini tiap hari. Ketika kita bangun pagi, saudara, ya, kita bilang, Tuhan, tubuhku Tuhan bukan milikku lagi Tuhan. Tuhan, ku persembahkan Tuhan. Biar tubuhku ini Tuhan, ya, dengan segala ya yang ada di dalamnya, aku persembahkan Tuhan. Aku mau hidup di hadirat-Mu Tuhan. Aku mau tinggal di hadapan wajah-Mu Tuhan. Jadi ketika saudara pagi nyetir, mau ke kantor, saudara praktek coram Deo, tinggal di hadirat Tuhan, ya, sambil nyetir, puji Tuhan. Ya, saudara tinggal di hadirat Tuhan. Dan kalau saudara tinggal di hadirat Tuhan, saudara pasti yang nggak keburu saudara berbuat dosa. Karena saudara takut akan Tuhan, saudara ada di hadirat Tuhan. Ya, ketika kita berhubungan dengan keluarga kita, berkomunikasi, kita tinggal di hadirat Tuhan, saudara. Ya, sehingga waktu kita berkomunikasi ya sama istri, ya, kita, saudaraku, benar-benar ada di hadirat Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ya, nah kita praktekkan itu sepanjang hari. Itulah Roma 12 ayat 1, saudara. Kalau kita udah persembahkan tubuh kita, saudara, kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan ambil alih, saudara. Kenapa? Karena ya Dia yang memiliki kita, saudara. Karena hati kita adalah rumahnya Dia. Ya, Dia mau menguasai setiap bagian-bagian atau ruang-ruang dalam hati kita, saudara. Jadi kita mau izinkan Roh Kudus mengambil alih, saudara. Ya. Nah, inilah Roma 12 ayat 2, saudara. Kita izinkan Dia memperbaharui budi kita. Ya, kata budi di situ, saudara, nous, itu bukan hanya pikiran saja, saudara. Tapi itu pikiran, perasaan, dan perilaku-perilaku kita, saudara. Ya, kita mau serahkan sama Tuhan supaya Dia mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, Roh Kudus itu akan ambil alih ketika kita sudah mempersembahkan diri kita kepada Dia, saudara. Nah, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam ruang-ruang hidup kita, saudara. Nah, kita kembali lihat gambar ini, saudara. Ya, jadi hati kita itu kayak rumah, karena itu rumahnya Tuhan, kan? Nah, Tuhan mau masuk ke setiap bagian ruang-ruang hidup kita, saudara. Ya, jangan kita biarkan Tuhan Yesus hanya ada di ruang tamu kita, saudara. Seringkali banyak orang, ya, dia udah terima Yesus, tapi Yesus hanya jadi apa? Tamu. Ditaruhnya di ruang tamu tuh yang di tengah atas itu, saudara. Tuhan Yesus dibiarin aja di situ. Nggak tahu udah berapa tahun dia di situ, saudara. Saudara, kita mesti izinkan, Tuhan, ini rumah-Mu, Tuhan. Tuhan, aku mau, Tuhan, aku rindu Engkau masuk ke setiap bagian ruang-ruang hidupku. Engkaulah Rajaku, Tuhan. Engkaulah penguasa tunggal hidupku. Berkuasalah atas rumah-Mu, Tuhan. Saudara, serahkan sama Tuhan. Ya, karena Dia mau masuk di setiap ruangan. Dia mau masuk ke ruang keluargamu, saudara. Ya, karena di ruang keluargamu, ya, ditemukan di situ nggak ada hubungan, saudara. Nggak ada hubungan suami sama istri, nggak pernah ada ngobrol-ngobrolnya. Ya, orang tua sama anak nggak pernah berkomunikasi. Ruang itu sepi sekali, saudara.
Izinkan Tuhan Yesus masuk ke sana, saudara. Saudara, ketika dia masuk ke ruangan itu, dia akan memulihkan hubungan keluarga kita. Dia akan memulihkan hubungan suami istri. Dia akan memulihkan hubungan kita dengan anak-anak kita. Saudara, banyak pria-pria justru di tengah pandemi ini, saudara, bukannya hubungannya makin baik dengan istri, dengan anak-anak, malah saudaraku makin tinggi angka kekerasan atau KDRT di rumah tangga, saudara. Saudara, kenapa? Saya percaya karena banyak orang Kristen tidak izinkan Tuhan ya menguasai bagian ini, ruang keluarganya, saudara, supaya dipulihkan. Nah, saya dengar kesaksian yang ajaib, saudara. Ketika pria-pria, wanita-wanita izinkan Tuhan menguasai bagian ruangan ini, saudara. Wow, dipulihkan, benar saudara, dipulihkan. Ya, ketika kita izinkan Tuhan menguasai ruang keluarga kita, dia pulihkan hubungan dengan istrinya. Saudara, ada seorang pria yang gak berubah-berubah, saudara. Ya, dia udah ikut banyak kegiatan, dia udah ikut Pria Sejati, ya udah modul 3, saudara. Tapi dia nggak berubah. Tetap aja, saudara, hubungan dia sama istrinya nggak baik, saudara. Di satu kali dia ikut ya ibadah sejati ini. Nah, waktu dia nyembah Tuhan, saudara, waktu dia persembahkan hatinya, dia bilang, Tuhan, kuasailah hatiku, Tuhan. Ini rumahmu. Waktu dia berdoa begitu, saudara, tiba-tiba dia rasakan jamahan Tuhan. Tuhan lawat dia, saudara. Dia belum pernah dilawat sedahsyat itu. Dia nangis. Tuhan bukakan, saudara, bahwa dia adalah suami yang saudaraku tidak benar hubungannya dengan anak-anak dan istrinya. Saudara, dia dilawat Tuhan, dia nangis. Dan selesai dia nangis itu, saudara, dia datangi istrinya, saudara. Kemudian, saudara, dia ambil air, dia cuci kaki istrinya, saudara. Wow, istrinya bingung, saudara. Suami saya makan daun apa? Ya, kok bisa berubah? Saudara, nangis, istrinya juga nangis. Dia cuci kaki istrinya, dia peluk istrinya, dia bilang, ya, maukah kamu mengampuni saya? Hari itu, saudara, dia mengalami terobosan. Sejak hari itu, saudara, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Maukah, saudara, kita izinkan Tuhan jamah hati kita? Ya, ada seorang suami lagi, saudara. Dia udah ikut Pria Sejati, tapi istrinya yang gak berubah-berubah, saudara. Nah, dia biasanya mencoba merubah istrinya. Ya, di mana ini pekerjaan yang sia-sia, saudara. Merubah dirinya aja susahnya setengah mati. Mau merubah istrinya, saudara. Ya. Nah, satu kali waktu dia ikut ibadah sejati ini, saudara, Tuhan ngomong sama dia, ya, kenapa kamu mau coba rubah istri kamu? Ya. Kenapa enggak kamu dulu berubah? Ya, dia terus bilang, Tuhan, ampuni aku selama ini coba rubah dia. Aku nggak mau lagi, Tuhan. Aku bertobat, tidak mau rubah dia, Tuhan. Karena dia milikmu, dia tubuhmu. Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab mengubah dia. Bagian aku adalah aku serahkan diriku. Aku serahkan supaya Engkau mengubah hidupku, Tuhan. Saudara, satu hari dia lagi habis doa, saudara, doa pagi, dia lanjutin di kamar, terus dia doa, saudara. Dia terus mempersembahkan dirinya. Dahsyat banget, saudara. Tiba-tiba istrinya masuk ke dalam ruangan. Wow, nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara. Istrinya berlutut di sebelah dia, saudara. Dan menangis. Dijamah Tuhan, saudara. Dan istrinya bilang, ampuni saya selama ini, ya, saya nggak jadi istri yang baik. Saudaraku, dia nangis, tambah nangis waktu dia lihat istrinya menangis, saudara. Sejak hari itu, saudara, ya, pernikahan mereka dipulihkan luar biasa.
mereka berubah hidupnya, saudara. Saudara lihat dahsyatnya ibadah sejati itu, saudara. Izinkan Tuhan ya merombak ruang keluarga kita, saudara. Ya, dia juga mau masuk, saudaraku, dapur kita. Masih ingat, saudara, dapur dan ruang makan kita. Ini ruang apa ya, saudara? Appetite kita, ruang selera kita. Tuhan mau lihat kita makan apa, saudara, di ruangan itu. Apa menu yang kita makan setiap hari, saudara. Ya, banyak orang ya appetite-nya, seleranya adalah hal-hal dunia ini. Kalau kita jujur tanya dia, apa selera kamu yang paling dalam? Ya, aku ingin sukses, Pak Edi. Aku ingin terkenal. Ya, aku ingin ya kaya. Hal-hal duniawi, saudara. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu mau ya sungguh-sungguh hidup dalam kerajaanku, ubahlah ya makananmu. Ya, lalu kita tanya Tuhan, makanan Tuhan apa? Tuhan bilang makananku adalah ya apa, saudara? Menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanannya Tuhan. Saudara, kalau kita izinkan Tuhan masuk ke ruang dapur dan ruang makan kita, Dia akan mengubah ruang selera kita. Dia akan mengubah supaya kita, saudaraku, bukan menginginkan hal-hal duniawi, tapi yang kita rindukan adalah jiwa-jiwa, saudara. Yang kita haus adalah menyelesaikan misi Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saudara, apakah engkau masih mengasihi jiwa-jiwa? Apakah, saudaraku, engkau ya mengasihi pria-pria yang hidupnya, saudaraku, hancur, dan engkau mau dipakai Tuhan untuk memenangkan mereka, memuridkan mereka? Saudara, banyak pria udah kehilangan ya kerinduan ini. Tidak ada lagi kerinduan ini. Tuhan mau ngubah kita, saudara. Ya, Tuhan mau ngubah juga, saudaraku. Dia mau masuk ke ruang yang paling intim, ruang tidur kita, saudara. Nah, ini tempat yang paling intim hubungan suami istri. Alkitab bilang, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Saudara, Tuhan Yesus mau masuk ke sana. Dan ketika Dia masuk ke sana, saudara, ya, Dia mau membongkar isi hati kita, saudara. Ada pria, saudara, di ruangan ini. Dia telah mencemarkan tempat tidur, saudara. Dia sudah ya mempunyai apa, saudara? Ya, mempunyai teman affair. Ya, dia ketika lihat rumput tetangga lebih hijau, ketika dia lihat istri orang, saudaraku, wow, lebih cakep dibayangin nama istrinya. Saudara, inilah perzinahan secara rohani di hati kita. Inilah awal dari perzinahan yang dilakukan oleh pria-pria. Saudara, tapi kalau kita izinkan Tuhan masuk ke sana, Dia akan mengubah hati kita. Izinkan Dia mengubah hati kita, saudara. Saudara, Dia juga mau masuk ya ke toilet kita. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang ya hati nurani kita. Banyak pria hati nuraninya kotor, saudara. Ya, bau, tidak pernah di-flush. Tapi kalau kita izinkan Tuhan membersihkan hati nurani kita, maka kita akan peka dengar suara Tuhan, saudara. Banyak pria udah gak bisa dengar suara Tuhan karena hati nuraninya udah tumpul. Karena dia gak pernah terbuka, ya, mengaku dosa, hidup dalam terang. Tuhan mau mengubah kita dari dalam, saudara. Tuhan juga mau mengubah ruang apa, saudara? Ruang perpustakaan kita. Ya, Dia mau lihat buku-buku apa yang kita simpan. Pengetahuan apa yang ada di pikiran kita, saudara.
Apakah pengetahuan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Filsafat-filsafat dunia yang menentang pengenalan Allah? Dia mau kita mengubahnya, saudara, supaya pikiran kita penuh dengan pikiran firman. Saudara, dia juga mau mengubah poster-poster yang ada di dinding-dinding perpustakaan kita. Banyak pria poster-poster ini, saudaraku, adalah gambar-gambar wanita yang miskin. Saking miskinnya, bajunya nggak ada, saudara. Wow, dia bayangin itu, saudara. Dia renungkan siang dan malam. Ya, banyak pria, saudara, imajinasinya penuh dengan gambar-gambar cabul. Saudara, Tuhan mau ubah ini. Apakah kita selama lockdown ini, saudara, kita sudah terikat dalam dengan pornografi? Saudara, Tuhan mau bebaskan kita. Tuhan mau lepaskan kita. Tapi kita mesti izinkan dia, ya, menguasai ruang ini, saudara. Dan yang terakhir, ruang apa yang saudaraku dia mau masuk adalah ruang, ya, gudang kita. Nah, ini gudang kita, ini ruang yang paling kita nggak suka, saudara. Ya, ruang yang gelap, berdebu, ya, ruang yang bau, saudara. Karena lihat itu gambarnya berantakan, ya, isinya adalah barang-barang rongsokan dari masa lalu, saudara. Saudara, inilah ruang pikiran bawah sadar kita, saudara. Ini ruangan di mana kita menyimpan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, perilaku-perilaku dari masa lalu, saudara. Luka-luka kita, ya, trauma-trauma kita simpan rapat-rapat, saudara. Kita tidak mau, saudaraku, orang mengetahuinya. Tapi Tuhan mau masuk ke ruangan itu, saudara. Sebab itu, saudara, izinkan dia masuk ke sana. Ya, saya banyak sekali dengar kesaksian, saudara. Ketika pria menyerah ruang, ya, pikiran bawah sadarnya. Wow, Tuhan bawa, saudara, ke masa lalunya. Ya, Tuhan bawa, saudaraku, ke masa waktu dia trauma itu. Waktu dia dilukai itu, saudara. Waktu dia dibully, waktu dia dihina. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, saudaraku. Banyak pria dibawa bahkan sampai ke kandungan ibunya, saudara. Ya, di situ waktu dia ditolak oleh mamanya, saudara. Tuhan kasih lihat gambar-gambar masa lalu itu, saudara. Dia nangis, saudara. Ketika dia tahu, saudaraku, ya, bahwa dia ditolak oleh mamanya. Dan waktu itu, saudaraku, Tuhan perlihatkan waktu penolakan itu terjadi, Tuhan gak tinggalkan dia. Tuhan ada di sana. Tuhan, saudaraku, mau menyembuhkan dia. Saudara, Daud adalah orang yang tertolak, saudara. Ya, kalau kita baca, sangat mungkin dia adalah anak yang tertolak dalam kandungan, saudara. Karena dia pernah ngomong begini, saudara. Meskipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi engkau tidak pernah menolak aku. Mungkin karena dia, ya, saudara, keluarganya mengharapkan anak perempuan, kan? Karena anak laki-laki terus, kan? Sampai 8, kan? Coba, saudara, kalau saudara punya anak laki, udah 4 gitu, ya yang kelima berharaplah wanita. Yang keenam, ya saudara, berharaplah wanita. Laki lagi, saudara. Terus, yang ketujuh, berharap lagi, saudaraku, laki. Perempuan. Ternyata laki lagi. Nah, kayak begitu Daud, saudara. Mungkin orang tuanya berharap dia wanita. Keluarnya masih laki, saudaraku. Makanya Daud udah sempat tertolak. Di kandungan aja udah tertolak, saudara. Tapi di dalam Mazmur 139, saudara, dia berkata demikian. Ya, dia berkata, Tuhan, alangkah ajaibnya kejadianku, Tuhan.
Ya, Kau menenun aku dalam kandungan ibuku. Betapa ajaibnya kejadianku. Jiwaku menyadarinya. Kata menyadari di situ, saudara, ya adalah yada. Bukan cuma tahu. Jiwaku melihatnya. Kalau mau diterjemahkan lebih tepat, saudara. Jiwaku melihatnya. Wow. Jadi dia ngalamin, dia tahu bahwa waktu dia ditolak itu, saudara. Waktu dia tidak diinginkan itu, saudara. Waktu dia dibuang itu, saudara. Waktu dia ditolak itu, saudara. Dia melihat di kandungan mamanya, saudara. Bahwa kejadian dia dahsyat. Bahwa dia, saudara, ya, ditenun oleh Tuhan sendiri di kandungan mamanya. Saudara, dia lihat itu. Banyak sekali pria yang ngalamin ini, saudara. Ya, ketika mereka beribadah, Tuhan bawa mereka ke masa lalunya, saudara. Ya, waktu dia lihat itu, dia menangis, dilawat Tuhan, saudara. Dan sejak itu, saudara, dia tidak lagi tertolak hidupnya, saudara. Berapa banyak kita tertolak, saudara? Ya, kita gampang sekali tertolak. Dan karena kita tertolak, kita suka menolak orang. Saudara, kita nggak sembuh-sembuh karena penolakan terus yang kita alami. Saudara, Tuhan mau sembuhkan kita. Dan itu hanya bisa kalau kita praktek ibadah sejati. Persembahkan tubuh kita, saudara. Tuhan mau sembuhkan kita. Haleluya. Nah, itulah, saudaraku, komunitas kerajaan yang kita harus hidup di dalamnya. Komunitas yang beribadah sejati. Nah, yang kedua, saudara, komunitas kerajaan Allah, ya, poin yang kedua kita lihat, saudara. Tadi dibilang apa, saudara, di dalam Ibrani, saudara nggak usah buka, saya bacakan aja. Ayat yang ke-24 dibilang begini, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, saudara, jadi saya percaya komunitas kerajaan adalah komunitas yang mengandalkan darah Yesus, saudara. Ya, sebelumnya, yang mengandalkan darah Yesus, saudara. Ya, yang mempraktekkan, ya, darah Yesus dalam, saudaraku, peperangan rohani. Ya. Nah, saudara, gereja akhir zaman, saudara, seperti gereja mula-mula, makanya mereka praktek apa, saudara? Perjamuan kudus. Ya. Karena perjamuan kudus itu, saudara, ya, adalah, saudara, kita mengandalkan salib Kristus. Kita mengandalkan penebusan Kristus oleh darahnya, saudara. Ya. Dan hanya kalau kita mengandalkan darah Yesus, saudara, ya, kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Ya. Kenapa, saudara? Ya, karena peperangan kita melawan kuasa gelap, saudara, adalah peperangan, ya, di mana kita harus menghadapi tuduhan-tuduhan pendakwaan iblis. Ya, kita baca Wahyu 12 ayat 10 sampai 11, saudaraku. Ya, dikatakan demikian, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, perhatikan, saudara. Musuh kita itu siapa, saudara? Yaitu setan. Nah, dia disebut apa? Pendakwa.
Dia adalah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi kita harus kenal siapa musuh kita, saudara. Musuh kita namanya pendakwa. Apa artinya pendakwa, saudara? Ya, kata pendakwa adalah kata goros di dalam bahasa Yunani, saudara. Kata goros, dari sini keluar kata ya kategori, ya nanti ada kaitannya, saudara. Tapi kata goros, ya itu artinya ini, saudara. Musuh yang mau menuntut kita di pengadilan, saudara. Musuh yang mau menuntut kita di pengadilan. Nah, saudara, kalau mau menang melawan setan, saudara harus mengerti bagaimana mengalahkan si pendakwa ini. Karena cara kerja setan adalah ya mendakwa kita. Ya, berapa sering siang malam mendakwa kita. Dia nggak pernah berhenti. Dia itu full time di bidang pendakwaan, saudara. Siang malam dia dakwa kita, dakwa kita. Nah, kalau kita nggak ngerti mengalahkan dia, saudara, ya kita pasti akan KO, kalah sama dia. Nah, bagaimana iblis mengalahkan kita, saudara? Nah, iblis itu mendakwa kita. Caranya gimana, saudara? Nah, dia cari dulu kapan kita jatuh, ya kita karena ada kelemahan, kita belum sempurna, kita bisa jatuh, saudara. Nah, waktu kita jatuh, saudara, kita berbuat dosa, pelanggaran dan kesalahan, saudara. Nah, kalau waktu kita jatuh itu, saudara, ya kita enggak datang sama Tuhan, ya kita berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan, ngaku dosa saudara, ya kemudian saudara bereskan dosa saudara, ya dengan cara saudara ngaku datang kepada Tuhan. Nah, kalau saudara nggak lakukan itu, saudara, nah iblis langsung, ya itu berarti ada hak legal. Dia bisa mendakwa saudara. Nah, lihat gambar itu, saudara. Kalau saudara nggak bikin beres dosa saudara, ya dia tuduh saudara di hadapan Tuhan tuh, lihat. Tuhan di sebelahnya, dia tuduh saudara. Dia bilang begini, Tuhan, dia ngomong sama Tuhan nih, ya dia layak dihukum Tuhan. Kenapa? Ya karena dia jatuh. Ya dia berbuat dosa, pelanggaran dan kesalahan-kesalahan. Ya, dan karena kita belum beresin, saudara, dia punya celah. Ya, dia tuduh kita di hadapan Tuhan. Dia layak kena hukuman. Sambil tuju ke belakang. Nah, ke belakangnya ada apa, saudara? Kedua loh batu. Ya, itulah hukum Taurat yang kita langgar, saudara. Kalau kita melanggar hukum Taurat, ya, maka akibatnya adalah apa, saudara? Kita dihukum. Nah, dia tuntut di pengadilan Tuhan. Orang ini harus dihukum. Nah, kalau dia tuntut begitu, saudara, kita langsung lumpuh. Kita langsung gak berdaya. Nah, apa yang mesti kita lakukan, saudara? Kita harus mengerti kuasa darah Yesus, saudara. Nah, inilah. Kita harus mengerti kuasa darah Yesus. Ya. Ayat 11 bilang, saudara, dan mereka mengalahkan dia. Saudara bisa mengalahkan si pendakwa itu, saudara. 1, oleh darah anak domba. Wow. Kalau saudara gunakan kuasa darah Yesus, saudara bisa membungkamkan si pendakwa itu. Saudara bisa mengalahkan si pendakwa itu. Tapi bukan cuma menggunakan darahnya, saudara harus praktekkan dan oleh perkataan kesaksian mereka. Confess itu, gunakan itu di mulut saudara, confess. Dengar iblis, oleh darah anak domba, saya sudah diampuni dosanya. Dan saya udah bikin beres dengan Tuhan. Kau tidak punya tempat lagi menuduh saya. Legal right-nya saya ambil alih.
Ya, kamu tidak punya kuasa lagi karena darah anak domba. Darah anak domba itu yang dipercikkan dalam perjanjian baru lebih kuat berbicara dari darah Habel. Wow, waktu saudara ngomong begitu, saudara, iblis langsung diam, saudara. Dia nggak bisa lagi menuduh, saudara. Ya, dan karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam maut. Ya, kalau kita nggak pakai kekuatan kita, saudara, jangan lawan iblis dengan kekuatan kita. Kita kalah, saudara. Lawan dia dengan darah Yesus, ya, dengan perkataan kesaksian kita, ya. Dan karena kita tidak menyayangi nyawa kita, wow, iblis pasti kalah. Amin, saudara. Nah, karena itu, saudara, makanya gereja mula-mula, komunitas kerajaan Allah itu, ya, itu hampir tiap hari boleh dibilang, atau setiap kali mereka bertemu, mereka praktek perjamuan kudus, saudara. Mereka mengerti, ya, bahwa lewat merenungkan salib, ya, tubuh dan darah yang sudah dikorbankan buat kita, itu mengalahkan kuasa kegelapan, saudara. Itu kuasa kegelapan tidak akan mampu, saudaraku, ya, mengalahkan kita. Itu sebabnya, saudara, kita mesti praktek ini terus. Ya, nah sekarang setelah kita praktek, saudara, perjamuan kudus, wow, bukan cuman, saudara, kita bisa kalahkan tuduhan-tuduhan iblis, tapi yang amazing gini, saudara, ya, kita bisa ngalamin banyak kesembuhan-kesembuhan yang luar biasa, saudara. Orang-orang yang sakit, saudara, itu disembuhkan. Orang-orang yang, saudara, terikat kuasa kegelapan dilepaskan, saudara. Orang-orang yang, saudara, ya, menderita penyakit yang mematikan itu disembuhkan. Luar biasa, saudara. Ya, kami dengar kesaksian demi kesaksian, ratusan kesaksian tiap hari orang ngalamin kesembuhan, saudara. Kenapa, saudara? Ini karena darah anak domba ini luar biasa, saudara. Ya, nah itu cara kita mengalahkan iblis, saudara. Satu ayat lagi saya mau sampaikan, ini nggak ada di sini, saudara. Nanti saudara baca di rumah, 1 Petrus pasal 5, dikatakan begini, saudara. Berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu, dia berjalan keliling, ya. Dia hendak menelan kita, saudara. Berjalan keliling, dia mengaum, hendak menelan kita. Nah, kata musuh di situ, berjaga-jagalah. Musuhmu atau lawanmu, si iblis itu, ya, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Berjaga-jagalah karena dia adalah lawanmu, musuhmu. Nah, kata musuh atau lawan di sini, saudara, ya, itu adalah antidikos. Antidikos artinya apa, saudara? Sama kayak kata goros tadi. Sama. Antidikos, ya, punya pengertian gini, saudara. Adalah musuh yang mau menuntut kita di pengadilan. Itu dia. Jadi cara kerja iblis adalah menuntut kita di pengadilan Allah. Masih ingat, saudara, iblis, ya, dia pergi datang, ya, dia suka menuduh orang di tahtanya Allah. Masih ingat, saudaraku, dia menuduh Ayub di hadapan tahtanya Allah, ya kan? Jadi dia itu cara kerjanya adalah, ya, dia suka main saudaraku, tuduhan. Ya, dia mau menuntut kita di pengadilan Allah. Jadi kita harus berjaga-jaga sama iblis, saudara. Nah, saya kasih beberapa contoh-contoh, saudara. Iblis itu cara mengikat kita adalah dia cari celah, saudara. Ya, misalnya, ya, dia lihat biasanya garis keturunan kita ke atas. Ya, dia cari, saudara. Di situ ada enggak celah yang dia bisa
pegang, saudara, untuk menuntut kita di pengadilan Allah. Ya, misalnya gini, saudara. Dia temukan ternyata nenek moyangmu dukun, saudara. Nenek moyang saudara dukun. Nah, ini banyak terjadi pada orang-orang yang mungkin neneknya ya masih terikat dalam perdukunan, saudara. Main kuasa gelap. Ya, saya pernah layani, saudaraku, ada orang Batak. Nah, orang Batak ini, saudara, aneh, dia merasa hidup dia nggak pernah ada terobosan, saudara. Ya, dia nggak bisa dekat sama Tuhan. Saya doain dia supaya dia dilawat, dijamah oleh Roh Kudus. Dia nggak bisa-bisa, saudara. Dia selalu kayak ada penghalangnya. Nah, tapi dia nggak tahu penyebabnya kenapa, saudara. Dan dia temukan, saudara, dalam diri dia ada satu penyakit yang selalu muncul lagi, dia nggak bisa sembuh-sembuh. Nah, satu hari, saudara, dalam penyembahan, saya ajak dia menyembah Tuhan. Tiba-tiba dia jatuh, saudaraku, terjengkang. Kemudian, buah, begitu, saudara. Kemudian ada manifestasi, saudara. Kuasa kegelapan manifestasi. Nah, Tuhan kasih tahu saya, bangunin dia. Ajak ngomong. Nah, saya bangunin dia, saya ajak ngomong. Saya digerakkan oleh Tuhan, tanya dia. Saya bilang, bener nggak? Opung kamu itu dukun. Wih, bener, saudara. Opung dia itu dukun. Nah, saudara, kemudian dia cerita, saudara, bahwa saudara, opung dia itu ya sudah membuat perjanjian darah dengan kuasa gelap, bahwa seluruh anak cucu dia harus dikuasai oleh ya roh yang dia sembah ini, saudara. Kuasa yang dia ya saudaraku dapat kekuatan daripadanya. Jadi dia udah tulis semua nama anak cucu dia yang ada dulu ya. Itu dia persembahkan ke roh jahat ini, saudara. Bahkan dia bikin covenant sampai cicitnya nanti dikuasai oleh roh ini. Wow. Nah, makanya saudara, ya, dia menemukan, dia cerita, padahal dia, saudaraku, S3 loh, pintar sekali, saudara. Ya, dia adalah, ya, saudaraku, doktor dalam bidang ekonomi, saudara. Tapi dia cerita gini, dia bilang, Pak, aneh di keluarga saya, Pak. Ya, adik-adik saya semua, kakak-kakak saya, ya, itu hampir semuanya, Pak, sakit jiwa, Pak. Ini adik saya lagi ditanganin, ya, sama satu pelayanan yang di bawah Abalef, ya, dia udah gila lama, Pak. Dan saya juga mulai merasa, kenapa akhir-akhir ini saya stres yang mengerikan, saya nggak bisa atasi, Pak. Saya terus stres, saudara, dan dia nggak bisa dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Dia hidupnya stres. Hari itu, saudara, ketika kita temukan ternyata ada perjanjian darah. Nah, ada legal right, hak legal yang iblis pegang. Jadi gini, saudara, kalau nenek moyang kita nyembah berhala, ya, dan dia bikin perjanjian darah, ya, menyerahkan anak cucunya, ya, kepada kuasa gelap. Nah, kan ayatnya bilang gini, saudara, kalau bapak moyang kita nyembah berhala, maka kesalahan bapak-bapak ditimpakan kepada anak-anaknya 3-4 keturunan. Nah, maka iblis, ya, apa, saudaraku, punya hak legal. Dia akan tuntut, dia akan bilang begini, ya, nah, aku sudah temukan. Bapak moyang kamu, nenek moyang kamu nyembah berhala. Aku tuntut Tuhan. Kesalahan bapak-bapak harus ditimpakan ke anak-anaknya. Kalau yang turun adalah sakit stres, ya, gila, aku tuntut semua yang di bawah ini harus gila. Wow, saudara, dituntut sama iblis. Dia ada legal right-nya. Dia ada hak legal. Nah, waktu saya nyatakan begini baru dia sadar, saudara. Saya bilang, mau nggak kita patahkan hak legal ini? Ya, kita batalkan dengan cara kita bikin beres. Nah, lalu kita berdoa.
Sederhana doanya, Tuhan ampuni nenek moyangnya Tuhan yang menyembah berhala. Tuhan, hari ini kami berdoa. Tuhan, kami mau bereskan dosa ini Tuhan. Tuhan, supaya kesalahan bapak-bapak tidak lagi ditimpakan kepada anak-anaknya. 3-4 keturunan. Kami patahkan kutuk itu. Kami batalkan perjanjian darah itu. Saudara, dahsyat banget. Waktu kita doa yang sederhana begitu, saya cuman, saudaraku, tumpang tangan orang ini, dia langsung, saudaraku, manifestasi, dan roh jahat, roh stres yang menguasai dia berbulan-bulan untuk membuat dia jadi gila, saudara, keluar dari diri dia. Dia langsung sembuh, saudaraku, dari penyakit itu. Dan bukan cuma itu, dia penuh Roh Kudus. Dia terima baptisan Roh Kudus, luar biasa, saudaraku. Ya, nah banyak sekali kasus-kasus seperti itu, saudara. Ada seorang singer lagi, saudara. Ya, worship leader. Nah, tiba-tiba, saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, dia merasakan leher dia sakit, saudara. Nah, kemudian mulailah muncul penyakit yang sangat mengerikan, saudara. Kanker pita suara, saudara. Dan itu sakit sekali, saudara. Ya, tiap 10 menit kalau datang sakit itu, saudara, dia nggak bisa tidur. Dia menggerang-gerang kesakitan, saudara. Ya, dia seperti mau mati. Saudara, sakit sekali. Satu hari, saudaraku, dia didoakan. Ya. Nah, waktu didoakan, saudara, Tuhan kasih tahu. Ternyata, saudara, nenek moyang dia, nah itu sama kayak tadi, ya, telah mempersembahkan anak cucunya, ya, untuk lewat perjanjian darah, saudara. Sehingga anak cucunya, nama-namanya ditulis, saudara, dipersembahkan kepada kuasa gelap ini. Nah, dia nggak sadar, dia nggak tahu, tapi kakeknya yang lakukan itu. Ketika dipatahkan, saudara, legal right-nya diambil, ya. Kemudian kita praktek, saudaraku, darah Yesus, ya, kesaksian, dan tidak menyayangkan nyawanya, saudaraku. Didoakan orang ini, saudara. Itu dahsyat banget, saudara. Seketika langsung sembuh, saudara. Sembuh dari kanker itu, saudara. Nah, jadi ada penyakit-penyakit tertentu, saudara, karena ada legal right, ada hak legal yang iblis pegang. Nah, itu sebabnya, saudara, ya, kita mau praktekkan kuasa darah Yesus yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah itu bisa berbicara buat kita, bisa membela kita, saudaraku. Itulah darah Yesus, luar biasa. Ketika kita beritakan darah Yesus, saudara, wow, iblis pasti ketakutan, saudara. Karena ketika kita beritakan darah Yesus, dia ingat kekalahannya, saudara. Kepalanya sudah diinjak, ya, udah bonyok, diinjak oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Puji Tuhan, kalau kita beritakan darah Yesus, iblis trauma, karena itu kutuk buat dia, saudara. Iblis trauma, kenapa? Karena dia ingat dia pernah dapat PhD. Ya, Yesus kasih dia gelar PhD. PhD, tahu, saudara? Permanent head damage. Ya, kerusakan permanen otaknya. Ya, makanya dia kalau diberitakan darah Yesus, dia langsung trauma, vertigo langsung, saudara. Ya, makanya, saudara, kita mau menang perang, amin, lewat darah Yesus. Nah, yang terakhir, saudara, ya, saya percaya, saudaraku, komunitas kerajaan Allah adalah komunitas yang berdoa sepakat. Nah, ini yang terakhir, berdoa sepakat. Wow, ya, gereja mula-mula berdoa sepakat. Tiap hari mereka doa sepakat. Saudara, kita nggak bisa, ya, mengalahkan kuasa gelap, saudara, kalau kita nggak praktek doa sepakat. Makanya saya mau dorong, saudara, mari tiap pagi, tiap hari,
bersama dengan hafruta kita. Kita praktek doa sepakat, saudara. Dan doa yang demikian adalah doa yang powerful sekali. Iblis pasti kalah. Kita lihat, saudaraku, apa kunci berdoa yang berhasil? Nah, kita mesti berada di dua alam sekaligus, saudara. Dua alam. Inilah konsep coram Deo, saudara. Ya, kita mesti tiap hari. Memang tubuh kita ada di bumi ini, saudara. Tapi karena kita tinggal di hadirat Tuhan, kita juga, saudaraku, ada di posisi alam roh. Posisi alam roh adalah posisi yang superior. Nah, kita lihat Kolose 3 ayat 1-2. Saya bacakan buat saudara dari terjemahan Alkitab mudah dibaca supaya lebih nangkep, ya. Seperti aku tadi katakan, kita anggap diri kita bersatu dengan tubuh Kristus waktu kita hidup lagi dari kemuliaan dan naik ke surga. Oleh karena itu, marilah kita rasa begini. Saya sangat rindu surga saja, di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi, biarlah hati dan pikiran kita terpusat di sorga, di mana roh kita berada. Jangan sampai pikiran kita terpusat di dunia. Nah, saudara, inilah Kolose 3 ayat 1 sampai ayat kedua. Ini kunci kemenangan kita, saudara. Ya, Kolose 3 ini penting sekali, saudara, ayat 1 ini. Ya, kita sering nggak ngerti apa artinya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di dunia ini. Ya, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, di atas di situ bukan secara geografik 3.000 kilometer di atas kita, bukan, saudara. Karena kata di atas itu artinya dimensi yang lebih tinggi. Ya. Jadi kita tiap hari, saudara, walaupun adanya di bumi ini, tapi Paulus bilang, hendaklah hati dan pikiran kita terpusat di surga. Nah, surga di sini bukan 3.000 kilometer di atas kita, bukan. Surga itu di alam roh maksudnya, saudara. Ya. Jadi di mana roh kita berada? Tuh, roh kita berada di mana, saudara? Di alam surga. Ya. Jadi itu yang kita mesti pikirin terus. Wow, saya ada di alam surga, ya. Di mana Kristus ada, memerintah di sebelah kanan Allah Bapa. Wow, berarti saya ada di posisi sama seperti posisi Kristus. Karena saya kan tubuhnya, kan? Nah, itu ayat 1 bilang, saya udah bersatu dengan tubuh Kristus. Kalau kepalanya ada di situ, ya tubuhnya juga ada di situ. Wow, posisi saya superior. Ya, saya ada di posisi superior. Jauh lebih tinggi dari segala kuasa. Ya, segala saudaraku, pemerintah, ya, penguasa, kerajaan yang dapat disebut, ya, di atas segala nama yang dapat disebut, saudara. Kita ada di posisi superior. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan, ya, di posisi superior itu. Itulah coram Deo, saudara. Itulah praktek tinggal di hadirat Tuhan dimanapun kita berada, ya. Kalau kita ada di posisi superior, doa kita beda. Kalau kita ada di posisi superior, tindakan kita berbeda. Saudara, kalau kita ada di posisi superior, doa kita berbeda sekali. Doa kita nggak sekedar minta-minta lagi. Kita berdoanya itu memerintah di posisi superior, saudara. Ya, karena setan ada di bawah kaki kita. Kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Ya. Itu kita ada di posisi superior, makanya cara doa kita berbeda. Makanya Tuhan Yesus kayak begitu, saudara. Ya, kalau dia berdoa, dia nggak minta, kan? Dia perintahin, saudara. Ya, dia perintahin, ini doa kerajaan. Sembuh. Tinggalkan angkat tilammu. Cuci dirimu di kolam Siloam. Dia perintahin, saudara. Alam dia perintahin, diamlah.
Ya, dia perintahin saudara. Ya, usir setan, dia keluar, satu kata aja keluar setan. Nah, kalau kita nggak ngerti ini, kita berkata-kata, ya berkali-kali nggak keluar setannya, saudara. Keluar, yang keluar urat leher, saudara. Keluar nggak kamu? Kalau kamu nggak keluar, aku yang keluar. Nah, itu dia. Ya, itu banyak tuh yang kayak gitu, saudara. Dia nggak ada di posisi superior. Kalau kita ada di posisi superior, kita usir setan, keluar setannya, saudara. Ya. Nah, Yesus kasih contoh. Hidup dia ada di dua alam sekaligus, saudara. Coba kita lihat Yohanes 3:13, ini dalam New King James. Ya, ini bagus banget, saudara. No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven. Ya, dikatakan belum ada orang yang ke surga selain dia yang sudah turun dari sorga. Ya, past tense, sudah turun dari sorga. Tapi aneh sekali kalimat selanjutnya, that is the Son of God who is in heaven. Wah, ini aneh sekali, saudara. Nggak ada orang yang pernah ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia yang sedang ada di surga. Aneh sekali, saudara, ya. Dia sudah turun dari surga, artinya ada di bumi, tapi dia juga sedang ada di surga. Wow, itulah Tuhan Yesus, saudara. Dia model kehidupan kita. Ya, kita juga mesti hidup seperti itu, saudara. Kita ada di bumi, di alam nyata, tapi roh kita kan ada di mana, saudara? Ada di surga, kan? Roh kita ada di alam roh. Nah, makanya kita sekaligus juga ada di alam roh, saudara, sekaligus. Inilah cara hidup kita, saudara. Praktekin tiap hari demikian, saudara. Nah, maka saudara hidup lebih dari pemenang. Saya percaya, saudaraku, goncangan-goncangan apapun yang datang, kalau saudara hidup dalam komunitas kerajaan Allah ini, saudara tidak akan tergoncangkan. Ya, mari kita simpulkan. Komunitas kerajaan ini seperti apa? PowerPoint berikutnya, saudara. Ya, PowerPoint sebelumnya. Jadi komunitas kerajaan kesimpulannya ya 3 hal. 1, komunitas yang beribadah sejati terus-terusan, saudara. Praktek ibadah sejati terus-terusan, ya. Itu komunitas kerajaan. Ya, karena kalau kita beribadah terus kita tidak tergoncangkan, saudara. Ya, karena orang pria yang tidak tergoncangkan yang terus beribadah tiap hari. Kedua, komunitas yang mengandalkan darah Yesus, saudara. Ya, praktikalnya praktekkan sesering mungkin perjamuan kudus, saudara. Ya, dengan makna yang benar, pengertian yang benar. Saudara lihat, saudara, kau tak terkalahkan. Musuh-musuh pendakwa justru yang akan kalah. Justru dia yang akan, saudaraku, dihancurkan oleh karena kuasa darah Yesus. Ya, yang berbicara lebih kuat dari darahnya Habel. Ya. Kemudian saudaraku yang ketiga, ini adalah komunitas yang berdoa sepakat, yang berdoa di posisi superior. Ya, kalau saudara praktek ini, saudara tak terkalahkan. Ya. Mari kita lebih setia lagi, saudara. Saya sengaja ulangi ini. Ya, supaya kita benar-benar praktekkan, saudara. Saudara, goncangan-goncangan tidak akan berhenti. Saya mau katakan, yang kita alami belum apa-apa, saudara, belum apa-apa. Ya, maukah saudara tak tergoncangkan? Mari hidup dalam kerajaan Allah, komunitas kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, hamba berdoa hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan kami pria-pria, kami mau hidup tak tergoncangkan, Tuhan. Kami mau hidup berkemenangan, Tuhan.
Karena itu Tuhan, biar kami tertanam dalam komunitas kerajaan Allah yang dahsyat, yang Kau siapkan Tuhan. Yang terus beribadah, terus mengandalkan darah Yesus, yang terus berdoa sepakat. Sehingga Tuhan, kami hidup bukan hanya jadi pemenang, lebih dari pemenang Tuhan. Tuhan, kami serahkan pria-priamu Tuhan. Biarlah kami hidupnya tidak tergoncangkan Tuhan. Tuhan, masa depan kami Tuhan, kami percaya tidak mudah Tuhan. Tidak mudah kami menghadapi Tuhan. Goncangan, tantangan yang akan datang. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, inilah kami pria-priamu Tuhan. Kami lemah tanpa Engkau. Kami tidak kuat tanpa Engkau. Tapi Engkau sudah berjanji Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau taat mempraktekkan ini. Supaya kami dapat menjadi pria tegar di masa sukar Tuhan. Dan kami bisa melewati masa-masa sukar ini Tuhan. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin.